Ya, baru dapat informasi jika hari ini Senin 5 Mei 2025 teman-teman dari fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Surabaya sedang berkoordinasi atau berkonsolidasi bersama dengan PLT Ketua DPC yang baru saja ditunjuk oleh DPP untuk menggantikan ketua definitif, yaitu Pak Hadi Sutarwiono. Dan hari ini dapat informasi PLT Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini sedang berkonsolidasi atau berkonsultasi atau mungkin ya berkoordinasi lah ya bersama teman-teman fraksi yang ada di PDI Perjuangan di DPRD Kota Surabaya untuk berkoordinasi kira-kira nanti seperti apa perjalanan fraksi ya pasca ditunjuknya PLT DPC yang baru oleh DPP Pusat PDI Perjuangan. Kita nanti bersama-sama menuju ke lantai 3 ya, di ruang fraksi PDI Perjuangan. Oke teman-teman, kita akan naik ke lantai 3 mungkin ya untuk mengikuti press release yang dilaksanakan oleh teman-teman dari fraksi PDI Perjuangan yang ada di kantor DPRD Kota Surabaya. Ini sudah hadir di lokasi di sana ada Pak Yodan selaku PLT Ketua DPC ya. Ini sudah bareng-bareng dengan teman-teman media, kita ikuti bersama-sama seperti apa jumpa persnya. Mencari solusi atas problem yang dialami masyarakat. Solid, bagaimana caranya? Ya, kita tentu ada pertemuan-pertemuan rutin, ya ada pertemuan yang kita rancang baik rapat fraksi itu sendiri maupun rapat fraksi bersama dengan DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya. Kita adakan secara teratur, kita juga ada grup WA sehingga kemudian komunikasi itu bisa cepat, bisa responsif, dan kalau ada masalah bisa segera dicari solusinya. Dengan adanya penggantian ketua DPC ini, apakah ada pengaruh atas kinerja fraksi PDIP sehingga ada rapat seperti ini? Saya pikir justru akan semakin baik ya, karena Mas Hadi Sutarwiono bisa betul-betul konsentrasi dalam tugas-tugasnya sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya, bisa bersinergi dengan kepala daerah, wali kota dan wakil wali kota. Saya pikir ini akan justru lebih efektif, lebih baik. Ada perubahan struktur di dalam fraksi? Sementara ini tidak ada, hanya mungkin tenaga ahli yang kemudian kita rotasi. Pak, kesulitan di fraksi ini diharapkan bisa meningkatkan kinerja ya. DPRD Surabaya gitu ya? Ya tentu kalau fraksi PDI Perjuangan bisa betul-betul solid, kemudian bisa melakukan kerjanya dengan optimal, karena kita tahu bahwa wali kota, wakil wali kota itu juga dari PDI Perjuangan, maka kita harapkan juga bisa mengawal program-program wali kota dan wakil wali kota, ya sehingga sinergi ini bisa membuat percepatan pertumbuhan di Kota Surabaya, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat itu bisa lebih cepat dengan adanya sinergi antara wali kota dengan legislatif. Kemarin kan Pak Kanang memastikan tidak ada PAW ya. Nah, terus untuk posisi ketua apa ada rencana untuk kocok ulang? Tidak ada. Jadi kami pastikan tidak ada perubahan ketua DPRD, tetap Mas Hadi Sutarwiono. Ya itu kemarin disampaikan ya, kecuali kalau misalnya dia mundur atau melakukan kesalahan atau pelanggaran terkait dengan kinerjanya sebagai ketua DPRD, nah itu hal yang lain lagi. Tapi sejauh ini tidak ada, tetap Mas Hadi Sutarwiono tetap menjadi ketua DPRD. Untuk ketua PLT ini sampai kira-kira sampai kedepannya sampai berapa bulan lagi atau sesuai SK DPP partai, PLT ini masa kerjanya 3 bulan, bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
Kalau masalah kandidat ketua, Kandidat apa? kalau masalah kandidat ketua DPC itu apa sudah ada? Kandidat ketua DPC mendatang. Iya. Ya itu bisa ditanyakan ke teman-teman ke yang lain. Kalau saya sendiri fokus untuk masa transisi ini karena saya rangkap jabatan pengurus DPD dan juga menjadi PLT ketua DPC. Kita hanya fokus bagaimana kemudian nanti kepengurusan yang ke depan siapapun dia itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Ya untuk dampak psikologis gimana Pak? Ini kan pasti ada yang kaget, ada yang ini apa? Bagaimana jenengan masuk ke wilayah itu? Ya kalau saya sendiri tidak ada masalah karena ini kan juga teman-teman kita semua. Saya dari Dapil Kota Surabaya ya, semua fraksi kita juga bersinergi. Kemarin waktu pilek-pilkada teman-teman di bawah PAC Ranting juga kita juga sudah bersinergi, dan Mas Adi Sutar pun juga kita sudah komunikasi, sudah ada pernyataan juga bahwa beliau juga legowo, dan kami senang dengan hal itu karena menunjukkan bahwa kader partai ini harus siap mengemban jabatan apapun, siap ditugaskan, tapi juga siap untuk tidak ditugaskan. Apa saja Pak yang perlu diperbaiki mungkin di lingkungan internal PDI sendiri? Ya tentu ada masalah manajemen ya, manajemen internal, pembagian tugas, kemudian sinergi yang lebih baik. Ya jadi hal-hal seperti itu ya. Jadi supaya kita mengarah supaya sinergi dengan antara struktural, legislatif dan kepala daerah ini bisa lebih baik gitu. Ya, Ketua, sebenarnya dasar penggantian dari DPP itu apa? Dasar pengganti, alasan kuatnya? Evaluasi kinerja. Sesuai dengan surat keputusan DPP partai sudah jelas sampaikan ini berdasarkan hasil evaluasi kinerja. Itu artinya kalau ada evaluasi berarti hasil kinerja Pak Adi kurang memuaskan DPP. Ya, dari hasil pertimbangan DPP ada hal-hal yang menurut DPP partai perlu ada evaluasi. Ya, dan saya pun sebagai PLT Ketua DPC sewaktu-waktu juga bisa dievaluasi. Ya, dan evaluasi ini tidak hanya ke ketua, artinya jajaran DPC ini dievaluasi. Dari evaluasi itu kemudian beberapa mendapat sanksi, mendapat peringatan, bahkan sampai dibebas tugaskan. Jadi ini bisa terjadi pada siapapun ya. Jadi ini juga peringatan dari DPP partai, kita tidak boleh terlena, tidak boleh masuk dalam zona nyaman. Kita harus terus bekerja untuk kepentingan masyarakat. Dalam surat DPP itu kan ada yang mendapat peringatan. Ya. Tadi kan ikut rapat. Kira-kira pesan apa yang disampaikan ketua kepada peserta atau pada anggota PDIP yang dapat peringatan? Ya, supaya bekerja lebih baik lagi supaya tidak dapat peringatan. Pak Yordan, ini kan Eri Cahyadi udah angkat bicara kalau misalnya dia ditunjuk sebagai ketua DPC Surabaya, dia nggak mau, tapi ingin jadi wali kota. Mungkin tanggapan kalau misalnya DPP memilih dia, apakah Eri Cahyadi harus juga misalnya? Ya kalau itu sudah jadi surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai, DPP Partai, ya kita sebagai kader harus menjalankan. Jadi bukan masalah suka tidak suka, siap tidak siap, tapi kalau sudah berupa SK ya kita. Kalau menolak SK, konsekuensinya apa? Ya semua tentu ada konsekuensinya. Semua ada konsekuensinya. Menolak ditugaskan itu tentu ada konsekuensinya, dan tentu nanti pasti ada evaluasi ya. Apakah penolakan ini beralasan, penolakan ini patut dipertimbangkan, ya itu tentu ada mekanismenya sendiri. Ya untuk struktur juga berpengaruh ya Pak. Kenapa? Untuk DPC, struktur DPC juga akan berpengaruh apakah? Tidak. Jadi apa saja yang dirotasi? Tidak ada yang dirotasi ya. Hanya kemudian yang dibebas tugaskan tentu jabatannya kosong. Karena KSB ini tidak boleh kosong, maka ketika ketua ini bebas tugaskan, maka harus ada pengisinya dan sifatnya itu PLT. Ya, pelaksana tugas. Untuk ketuanya, struktur kayak wakil, bendahara itu tidak ada yang berubah. Kalau staf ahli juga ada perubahan? Di fraksi maksudnya? Baik fraksi maupun yang di DPC? Di DPC tidak ada jabatan staf ahli. Oh, kalau di fraksi ada ya? Di fraksi ada. Itu di apa ya? Tenaga ahli. Tenaga ahli, ya. Maksudnya itu juga dirotasi atau apa? Ya, jadi untuk tenaga ahli tadi sudah hasil keputusan rapat DPC partai, Mas Wimbo yang akan jadi tenaga ahli di fraksi ini. Pak Yordan, ini kan pengamat bilang kalau ada gesekan PDIP Surabaya ini menguntungkan Partai Gerindra dan Golkar.
untuk di 2029 jalonan wali kota, gimana Pak menanggapinya? Saya kira enggak ya, tentu tiap partai ada dinamikanya ya. Ya, partai pasti ada pro kontra ya. Kalau kami yakin sih dinamika ini justru akan memperkuat, mensolidkan PDI Perjuangan. Ya, toh Mas Adi Sutaryono juga tetap ikut rapat, tetap bersinergi. Ya, jadi saya kira ini justru akan lebih baik ke depannya. Kira-kira target dari ketua besok untuk merubah yang terjadi ini gimana? Untuk masalah Kenapa? Targetnya untuk pengurusan besok ini gimana? Kemarin kan masalah suaranya menurun. Iya. Apakah dengan PLT yang baru akan meningkatkan lagi suara? Ya, kami ini kan PLT sampai dengan 3 bulan ya, dan mungkin dalam 3 bulan sudah ada pergantian pengurus ya. Nah, maka kami ini meletakkan dasar-dasar yang kuat, yang baik ya, supaya siapapun yang jadi pengurus pada periode berikutnya ini bisa lebih mulus, lebih mantap, lebih kalau gas itu lebih gaspol gitu kan. Ya. Mungkin ada bocoran kader-kader yang memang cocok untuk mengganti PLT? Nah, monggo, dengan kira-kira sih. Apakah harus kader DPC, Pak? Kenapa? Apakah harus kader siapapun bisa, siapapun bisa, ya. Siapapun mau dari DPC, dari luar, dari atas, dari bawah, ya. Jadi kita tunggu saja. Nanti bentuknya seperti apa, Pak, untuk memilih anggota ketua baru? Melalui mekanisme konverjap. Namun sampai saat ini memang kami belum ada instruksi dari DPP partai tentang kapan dan bagaimana nanti mekanismenya. Jadi kami, kenapa? Ada berapa calon? Ya kalau itu ya monggo saja. Saya tidak ingin masuk dalam wilayah itu lah. Ya. Ada nggak Pak, misalnya ketika nanti ketua DPC ini itu yang akan diprioritaskan maju ke 2029 Pak? Itu wilayahnya DPP partai. Ya. Jadi bagi kami melaksanakan tugas sebagai PLT ketua sebaik-baiknya. Ya. Selanjutnya ya masing-masing struktur punya kewenangan sendiri-sendiri. Ya nanti yang menetapkan juga pasti DPP partai. Cukup. Pak sudah dari keluarga. Iya, Ayo takut aja mau macam-macam. Iya orang yang dukung Takonnya wakil kita Iya, saya cuma 4 kali nih ya. Di Portugal kita. Ini nama lengkap siapa, Pak? Saya pikir aja. Oke, dengan tadi hasil jumpa pers atau wawancara kita dengan Pak Yordan terkait konsolidasi yang ada di teman-teman fraksi yang ada di DPRD Kota Surabaya, bahwa dijelaskan ya saat ini DPC lagi berkonsentrasi untuk konsolidasi juga sekaligus untuk menjalankan tugas dari DPP ya. Dan pihak ketua yang lama ini Pak Adi Sutaryono mengaku tadi sudah ya cukup bisa menerima dengan pergantian dari ketua DPC ini. Saksikan terus tayangan ini teman-teman di berbagai channel saya ini ya, seperti apa update-update terbaru yang ada di Kota Surabaya dan sekitarnya. Terima kasih, sampai jumpa.